wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saya Abah Arif dari Padepokan Wahyubudu, dan ini Abah Jinggo dari ofisial, dan ini dari sang pewaris seluruh Asia. Saya di sini akan berbagi ilmu tentang bagaimana mengetahui kodam yang ada di diri kita untuk pemirsa. Ya, akan pada nil apa yang ditanyakan untuk saya. Nanti saya akan berbagi ilmu caranya biar mengetahui kodam yang ada di diri kita. Biasanya kan para pemirsa itu banyak yang bertanya itu bagaimana caranya mengetahui kodam yang ada di diri kita begitu. Jadi saya di sini akan berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Amin. Ya. Ya, pertama-tama saya cuma ingin menanyakan apakah di semua makhluk hidup, terutama manusia, itu sudah pasti ada kodamnya, Pak? Enggak, ya. Belum pasti semua makhluk hidup itu ada kodamnya. Belum pasti. Karena kodam itu lahir dari kita bersikir. Ya. Oh, jadi beda sama namanya, kalau kata orang Jawa mah akan kawah di hari-hari, beda ya. Terus selain itu manfaat dari kodam itu setelah kita tahu itu kan pasti ada proses keluar. Iya. Bagaimana cara kita mengendalikannya, bagaimana kita cara mengontrolnya. Nah itu saya juga pengen tahu tuh. Gitu. Jadi cara kita mengetahui di diri kita itu ada kodam, itu langkah yang pertama untuk pemula nih. Iya, langkah pertama. Langkah pertama ini nggak usah puasa. Iya. Jadi nggak usah puasa. Langkah pertama kita nih sholat hajat 2 rakaat. Berarti malam. Ya malam. Jadi malam jam berapa tuh? Di atas jam 12 kan. Sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat kita duduk sila, ya, duduk sila dengan tegak. Jangan gini. Ya jangan begini, Ya. ini kopi dulu lama-lama duluan. Makanya itu kan nggak penjelasannya. Iya. Tegak begini. Nah, yang rapot, tangan buka begini. Ya. Tangan begini. Tangan buka. Nah, setelah udah konsentrasi udah full, udah oke. Yang kita lakukan pertama, kita dulu salam dulu nih. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya arwahal muqaddas. Assalamualaikum ya afdal. Assalamualaikum ya udad. Assalamualaikum ya ghazal azam. Itu yang pertama. Ya. Kita sholat dulu aja. Ya, sholat dulu. Adab kita. Ya. Yang kedua, kita tawasul pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tawasul, ya, pertama kepada Nabi Muhammad, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, yang ketiga kepada para guru kita, ya, walaupun yang ada dan walaupun yang sudah tiada, tawasulin tuh di Fatihah ruknya yang masih ada. Setelah itu, yang keempat, kita baca Bismillah 7 kali. Ya, Tanpa tahan nafas. tanpa nafas. Ya, Biasa aja. biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selama 7 kali. Setelah selesai membaca basmalah, kita syahadat 7 kali juga. Dengan ini harus tahan nafas syahadat ini. Syahadat tanpa nafas. Iya, 7 kali tuh. 7 kali. Iya. 7 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah 7 kali selesai tahan nafas. Nah, berikutnya ya, sholawat Nabi 7 kali juga Tahan nafas. tanpa nafas.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma, ya pendek aja, yang penting sholawat ya 7 kali. Nah setelah 7 kali selesai, baru kita intinya ya, intinya baca surat Al-Insyirah, Alam Nasra laka sadrak ya, dizikirin 71 kali. Harus pas tuh. Harus pas, Nggak boleh lebih. nggak boleh lebih. Nggak boleh kurang. Ya. Setiap malam dilakukan selama 7 hari, 7 malam. Pokoknya continue gitu ya. Ya. Terus nggak boleh hitungannya Putus hari ini. ulang. Ya. Nah, kalau Ulang. putus ya, Ulang kita lagi. ulang lagi dari awal. Putus lagi, diulang lagi dari awal. Nah, setelah kita mengerjakan 2 malam, semalam, 2 malam, dan 3 malam biasanya sudah datang, sudah hadir tuh pada kita. Nanti hadir, benar-benar nyata tuh hadir, wujud, wujud, ya, wujud. Begitu wujud, nah kita komunikasi nih, ya. Karena yang namanya hodam itu pesuruh, jadi bisa disuruh untuk melakukan apa aja. Yang penting hodam itu sifatnya kebaikan, dia nggak mau disuruh untuk buruk. bukan. Itu hodam, jenisnya hodam itu begitu. Jadi barangkali para pemirsa YouTube ya yang mau mencoba silakan di rumah ya. Tapi dengan kondisi kita sehat, fit, lahir batin ya. Terus konsentrasi harus penuh. Karena melaksanakan ini jangan sampai kita main-main. Karena biasanya ada intrinya yang dari ini bisa hadir, mengganggu bisa, ya, mengganggu. Nah makanya harus konsentrasi full dan penuh keyakinan. Insya Allah sebelum waktunya pun selesai, antara 3 malam atau 4 malam itu sudah hadir. Ya. Tapi tetap kita laksanakan Sampai selesai. Jangan sampai dia. Itu nanti kita bisa komunikasi. Dan untuk mengetahui biasanya kan ini hodam saya apa ya gitu kan? Iya. Ada hodam macan, ada hodam ular atau Ada apa? satuan, Ya. ada yang jenis terbang, Iya. pokoknya Itu jenisnya lah. memang sebahasa jin ya. Hodam itu enggak bukan semacam jin, bukan itu Jenis. jenisnya begitu. Jadi itu mengetahui hal-hal yang namanya hodam untuk diri kita itu harus caranya begitu, ya. Tapi baca manfaatnya orang itu baca buat diri itu apa? Dia kan bisa disuruh. Oh, disuruh. Dia bisa disuruh. Oh, itu Makanya kebaikan untuk aja. menguasai hodam yang ada di diri kita, lakukan cara yang tadi yang saya ajarkan tadi, ya. Nah, nanti bisa disuruh. Yang penting untuk kebaikan, untuk hodam. Jadi gini nih, saya mau nanya. Saatnya kita ibadah dalam keadaan terdesak ya. Iya. Apakah ibadah pada itu bisa membantu atau gimana? Bisa. Ya, yang penting nanti tahu namanya. Begitu kita sudah selesai melaksanakan apa yang saya ajari tadi, nanti kita tahu namanya, panggilannya apa, sebutannya apa. Nah itu dengan sendirinya itu akan hadir. Berarti kita nama si kodam ini. Nah gitu. Kayak saya, kodam saya si Jabrik. Nah, Nah itu hadir nanti. Ya. nah ini Pak. Jadi kalau ibaratnya nih misalnya Kang Daniel lah ya kan. Kita kan ibaratnya nih bertiga nih. Iya. Berarti Wak tahu nggak ibarat kodam Kang Daniel itu apa? Iya. Bisa ngeliat nggak? Bisa melihat saya. Bisa. Iya. Untuk orang tertentu yang bisa Ah, melihat. Ya, tapi ibaratnya nggak sembarang orang bisa ya. Bisa. Ibaratnya ada kelebihan aja ya. Iya. Jadi nggak sembarangan. Sembarangan. Ya. Nggak sembarangan kita melihat. Ya, yang penting orang-orang yang bisa mengetahui aja di itu jadi nggak sembarangan. Jadi itulah berbagi ilmu kepada para youtuber untuk cara mengetahui organ yang ada di diri kita. Nah, jadi saya nanya nih, ibaratnya nih cuman pertanyaannya Kang Daniel ya. Kira-kira ibarat kodam Kang Daniel apa, kodam saya itu apa, ibarat kalau ibarat gua bisa ngeliat lah gitu. Gitu. Ya sama ibaratnya biar pemirsa biar tahu aja. Nah, oke. Saya kalau masalah ini mungkin kalau di sini nggak bisa disebut. Oh, kalau iya, bisa iya. begini Iya, ya, biar nggak kebongkar nih lah sebenarnya apa gitu ya. Karena kan ini lagi kontennya Ya. begini, bisa aja nyebutin cuma Oh, itu mah ibaratnya privasi aja lah. Ya. Kalau ibarat keadaan pokoknya
tinggal ngomong aja deh ya. Ya, pada dasarnya siapa yang pernah belajar keilmuan itu pasti ada. Ya, cuma kita bisa mengetahui dan tidaknya hanya orang-orang yang tentu bisa mengetahui itu. Ya, jadi begitu para youtuber dan para kreator, kalau orang bilang netizen, itu cara mengetahui kodam yang ada di channel kita. Caranya seperti yang tadi Bapak kasih tahu, Sholat ada 2 rakaat, duduk, sila, ya, terus dengan tegak, konsentrasi, tangan tangan begini, dibuka begini. ya. Nah, yang pertama kita suruh salam. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Ya. Terus yang tadi sampaikan lah prosesnya seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa praktekkan kalau baca enggak bisa diadu aja, dimundurin bacanya apa aja yang seperti tadi. Kalau semua itu dijalankan dengan yakin, khusyuk dan tertib dari awal sampai akhir, insya Allah pasti ketemu sama kodam yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu buat teman-teman ya yang tanpa puasa. Kalau teman-teman mau pakai yang puasa, silakan datang langsung ke Padepokan, temui Bapak Arai, nanti bisa saya dan Kang Dul dari sang pewaris leluhur ofisial bisa mengantar ke lokasi. Ya itulah teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin diketahui, ya bisa nanti chat lewat akun kami bertiga. Sang pewaris leluhur ofisial, terus Waringin Pitu official dan apa Jinggo official, itu bisa ditanyakan di 3 channel itu. Nih, maaf ya, ada saya tanyakan juga. Ada yang bilang hitungannya kalau kita emang ibadah pengen melihat pada diri kita yang ada dalam diri kita, itu nggak perlu ibadah puasa segala macam. Dibacakan. Ada yang ngomong ini kita bercermin aja nih, bercermin, membayangkan wajah kita. Setelah hitungannya kita mendengar apa, kita rebahan di tempat tidur, kita konsentrasi, merem, kita bayangin tuh muka kita seperti apa nanti ibadah. Ada yang bilang katanya wujud gitu. Nah gitu. Jadi versi kita melihat kodam itu sebenarnya banyak. Kalau versi di sini saya seperti itu. Dengan laku kita berzikir. Ya gitu. Makanya saya penasaran juga kan, menanyakan lah gitu. Ya alhamdulillah sih itu yang sudah terjawab ya kan. Jadi namanya banyak versi lah hitungannya. Kalau versi di saya seperti itu, kita sholat hajat dulu, yang memohon, biasanya kan ada keinginan pasti kalau sholat hajat. Jadi amalan yang lebih enak itu amalan yang ada tata urutnya, ya, dan tata keramanya. Jadi sekarang ini Abah Arai memberi ijazah lah, supaya diberikan ijazah. Siapapun yang mau menjalankan, sudah diberikan ijazah. Yang penting untuk kebaikan. Gitu. Jangan disalahgunakan. Ntar malah ngeliat saya. Hanya aja kobulnya kobil itu aja ya. Saya ijazahkan lah. Pemirsa agar pemirsa bisa mengetahui hodam yang ada diri masing-masing. Terima kasih. Ya. Menutup. Salah aja. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyimak acara pemberian jasa cara mengetahui kodam pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan. Amin. Karena sesuatu yang digunakan untuk kebaikan, pengamalnya dapat pahala dan pemberi ijazahnya pun pahalanya selalu berjalan dan sampai kepada beliau. Amin. Ya baiklah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Sang pewaris leluhur official, Waringin Pitu official, dan saya Abah Jinggo official. Tolong bantu subscribe-nya dan bantu like, share-nya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.